Perhatikan baik-baik. Netizen sering bercanda soal Dongfeng Express, misi pasti sampai, tapi di tengah kondisi dunia yang makin panas karena hegemoni Amerika, ini bukan lagi lelucon. Hari ini kita bedah monster yang disebut pembunuh besar ini. Istilah misi pasti sampai itu harfiah. Banyak yang bilang pertahanan udara bisa mencegat rudal kan, tapi ada pepatah militer. Pertahanan udara itu 9 dari 10 pasti gagal. Kenapa gagal? Karena kecepatan Dongfeng 41DF-41 ini di luar nalar. Begitu tombol ditekan, musuh katakanlah negara barat yang suka mengintimidasi sudah tamat. Mencegatnya itu buang-buang tenaga. Jangkauannya lebih dari 14.000 km. Dengar hitungannya, 17 menit sampai London, 22 menit sampai Washington DC, jantungnya Amerika. Ini adalah rudal balistik antar benua tercanggih saat ini. Kecepatan rotaratenia 10 Mach. Tapi di fase akhir terminal, saat menukik ke target, kecepatannya tembus 25 Mach. Itu setara 25 kali kecepatan suara. Bayangkan, benda jatuh dengan kecepatan 8.500 meter per detik. Musuh bahkan belum sempat kedip. Ada yang bilang, cegat pas baru terbang dong? Memang, saat take off dia lambat. Tapi ingat, peluncuran ini terjadi jauh di pedalaman wilayah Tiongkok. Mustahil dijangkau musuh. Begitu rudal ini keluar dari wilayahnya dan masuk kembali ke atmosfer. Dengan teknologi manusia saat ini, peluang intersepsinya nol besar. Sekarang, soal daya hancur. DF-41 bukan rudal bodoh yang cuma bawa satu bom. Dia punya teknologi MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. Satu rudal DF-41 bisa membawa 10 hulu ledak nuklir sekaligus. Ngerinya, setiap kepala ledak punya jalur terbang sendiri-sendiri. Akurasinya gila-gilaan. Biasanya satu hulu ledak kekuatannya 100.000 sampai 200.000 ton. TNT, total satu rudal bisa bawa daya ledak 1 sampai 2 juta ton TNT. Bandingkan dengan bom Hiroshima, Little Boy, yang cuma 15.000 ton TNT. Jadi, satu DF-41 yang full load kekuatannya setara ratusan kali lipat bom Hiroshima. Mengerikan, kan? Seberapa besar kerusakannya? Media asing punya estimasi korban dari 10.000 sampai 10 juta jiwa. Tapi, mari kita lihat realitanya. Hulu ledak 100.000 ton punya radius hancur total 3,2 km. Kalau pakai hulu ledak 1 juta ton, radiusnya naik jadi hampir 7 km. Tapi DF-41 juga bisa dipakai taktis. Kalau targetnya bunker bawah tanah, radius ledaknya mengecil jadi 760 meter. Tapi daya tembusnya dalam. Kalau targetnya kota di lembah dengan gedung tinggi, efeknya beda lagi. Ambil contoh militer, satu divisi lapis baja yang berbaris sepanjang 100 km pun, kalau dihantam satu DF-41 dengan hulu ledak yang menyebar tadi, satu divisi itu langsung rata dengan tanah. Tapi kalau targetnya area padat penduduk, mari kita berkaca pada sejarah. Pakai contoh, Little Boy milik Amerika di Jepang. Bukan mau buka luka lama, tapi ini data paling akurat soal efek nuklir. Bayangkan, targetnya Hiroshima zaman Perang Dunia II, rumah kayu padat. Saat itu, penduduknya sekitar 350.000 orang. Tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom kecil itu dijatuhkan. Berapa yang tewas seketika? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi di akhir tahun 1945, penduduk sisa 200.000, artinya sekitar 140.000 nyawa melayang. Itu baru akibat bom 1,5 kiloton. Sekarang, kalikan angka 140.000 itu dengan 50 atau bahkan 100 kali lipat kekuatan DF-41. Bisa 200 kali lipat malah. Benar-benar senjata kiamat. Terakhir, ini yang bikin Amerika panas dingin. DF-41 bisa diluncurkan dari truk di jalan raya, rel kereta, atau silo bawah tanah. Laporan Federasi Ilmuwan Amerika FAST tahun 2021 membongkar fakta mengejutkan. Satelit mereka menemukan pembangunan 120 silo peluncuran rudal di Gurun Newman, Gansu. Belum cukup, di Hami, Xinjiang,
ada 110 silo lagi. Lalu di Ordos, Mongolia Dalam, muncul lagi ladang rudal baru. Totalnya, Amerika memperkirakan pangkalan baru ini bisa memuat 350 sampai 400 rudal nuklir antar benua. Melihat data ini, kita cuma bisa ternganga. Kenapa Tiongkok menumpuk senjata sebanyak ini? Jawabannya jelas. Di dunia yang penuh intimidasi dan ancaman Perang Dunia III, ini adalah cara mereka bilang, jangan macam-macam, karena kalau satu saja meluncur, tidak ada pemenang.